Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah walhamdulillah summa alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'd. Halo anak-anakku semuanya, gimana nih kabarnya kalian di rumah? Semoga kalian semua sehat walafiat. Nah, waktu minggu kemarin Bapak telah memberikan tugas kepada kalian untuk membaca LKS bab 1, yaitu yang bertemakan Mari Belajar Quran Surat Al-Falaq. Nah, bagaimana nih? Kalian sudah pada hafal belum Quran Surat Al-Falaq? Dan bagaimana kalian sudah memahami belum materi bab 1 ini? Bila belum, Bapak akan menjelaskannya materi bab 1 ini, yaitu mengenai Mari Belajar Quran Surat Al-Falaq. Nah, sebelum dilanjut ke pembahasan, alangkah baiknya marilah kita sama-sama berdoa terlebih dahulu, yaitu agar kita semua dimudahkan dan diberi pemahaman tentang materi bab 1 ini, yaitu Mari Belajar Quran Surat Al-Falaq. Mari kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Marilah kita simak baik-baik. Ada yang tahu nggak nih, sebelum mengaji kita harus mengawalinya dengan membaca apa dulu? Kita sebelum mengaji harus mengawalinya dengan membaca ta'awudz dan basmalah. Seperti apa sih bacaan ta'awudz? Yaitu a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Setelah itu kita harus membaca basmalah. Seperti apa bacaan basmalah? Yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Setelah itu baru kita lanjut membaca surat. Nah, salah satu surat dalam Al-Quran ada surat yang dinamakan Surat Al-Falaq. Surat Al-Falaq yaitu terdiri atas 5 ayat dan diturunkan setelah surat Al-Fil. Surat Al-Falaq merupakan surat ke-113. Nah, termasuk surat apakah surat Al-Falaq? Surat Al-Falaq termasuk surat Madaniyah, yaitu surat yang diturunkan setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Madinah. Nah, kalian sudah hafal belum surat Al-Falaq? Semoga kalian semua sudah hafal ya. Bagi yang belum hafal, berusahalah untuk menghafalkannya sedikit demi sedikit. Misalkan sehari 1 ayat dan diulangi terus-menerus sampai 5 hari kalian hafal semuanya sampai 5 ayat. Apakah kalian semua sudah mengetahui sebab penamaan surat Al-Falaq? Lalu bagaimana sebab turun atau asbabun nuzul surat Al-Falaq? Apa tujuan diturunkannya dan apa manfaat membacanya? Surat ini dinamai Nabi dengan nama surat Qul a'udzu birabbil falaq. Ada yang menamai dengan surat Al-Falaq. Nama itu diambil dari ayat pertama surat ini, yaitu Al-Falaq yang artinya waktu subuh. Zaid bin Arqam bercerita bahwa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disihir oleh seorang lelaki Yahudi hingga beliau sakit. Jibril lalu turun kepadanya dengan membawa Al-Mu'awwidzatain seraya berkata, seorang Yahudi telah menyihirmu dan sihirnya ditanam di sumur fulan. Zaid berkata, kemudian Nabi mengutus Ali untuk mengambilnya dan menitahkan kepadanya untuk melepaskan ikatan-ikatan sihir itu dan membacakan ayat. Ali pun membaca sambil melepaskan ikatan sihir tersebut satu persatu sehingga Nabi bangkit seakan baru terlepas dari ikatan tali. Zaid berkata lagi, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sama sekali tidak berkata apa-apa kepada lelaki Yahudi terkait yang telah diperbuat lelaki itu dan tidak pula memperlihatkan wajahnya. Hadis riwayat Ahmad dari Zaid bin Arqam.
Surat ini bersama dengan surat sesudahnya yaitu An-Nas dinamai juga surat Al-Mu'awwidzatain. Nama itu terambil dari kata kedua surat tersebut yang menggunakan kata a'udzu yang berarti aku berlindung. Al-Mu'awwidzatain berarti dua surat yang menuntun pembacanya kepada tempat perlindungan. Tujuan diturunkan surat Al-Falaq untuk menanamkan keyakinan seorang muslim yang membaca surat ini bahwa tidak ada yang dapat mengakibatkan mudarat tanpa izin Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada juga yang dapat melindungi kecuali Yang Maha Kuasa. Aisyah radhiyallahu anha, istri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berkata, Rasulullah meniupkan untuk dirinya Al-Mu'awwidzatain saat menderita sakit menjelang wafatnya, dan ketika keadaan beliau sudah amat parah, aku membaca untuknya dan mengusapkan dengan tangan beliau, kiranya memperoleh berkat surat ini. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Apa sih isi kandungan dari Quran Surat Al-Falaq atau pesan pokok dari Quran Surat Al-Falaq? Pesan pokok surat ini adalah pengajaran untuk menyadarkan diri dan memohon perlindungan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala dalam menghadapi berbagai kejahatan. Rasulullah sering membaca surat ini agar selalu terpelihara dari kejahatan. Qul a'udzu birabbil falaq. Katakanlah aku berlindung kepada Tuhan yang menguasai subuh atau fajar. Nah, ayat pertama memerintahkan kepada kita untuk berlindung, memohon pertolongan hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah bersifat Rabb al-Falaq, Tuhan yang menguasai subuh. Allah Maha Kuasa membelah kegelapan malam dengan terangnya pagi. Dengan meyakini ini, seseorang akan yakin pula bahwa Allah Maha Kuasa menyingkirkan kejahatan dan kesulitan kapan dan dimanapun dengan memunculkan pertolongan. Min syarri ma khalaq, dari kejahatan makhluk yang Dia ciptakan. Ayat kedua mengandung permohonan untuk mendapat perlindungan dari keburukan makhluk ciptaan Allah, baik yang datang dari diri sendiri maupun dari makhluk lainnya, baik sudah dialami atau belum dialami pemohon. Wa min syarri ghasikin idza waqab, dan dari kejahatan malam apabila telah gelap gulita. Nah, ayat ketiga mengandung permohonan untuk memohon perlindungan Allah Subhanahu wa taala dari kejahatan yang terjadi pada malam yang gelap gulita. Memang biasanya malam menakutkan karena seringkali kejahatan terjadi di celah kegelapan, akan tetapi malam juga dipuji sebagai saat yang terbaik untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa min syarrin naffatsati fil 'uqad, dan dari kejahatan perempuan-perempuan penyihir yang meniup pada buhul-buhul talinya. Pada ayat keempat ini yang dimohonkan adalah perlindungan dari ulah sementara orang yang dapat menjerumuskan pada kesulitan, mudarat dan penyakit, yakni dari kejahatan dan keburukan perempuan-perempuan peniup-peniup pada buhul-buhul tali yang mengikat. Wa min syarri hasidin idza hasad, dan dari kejahatan orang yang dengki apabila dia dengki. Nah, salah satu sebab utama munculnya kejahatan adalah iri hati, hasad. Hasad adalah iri hati atas nikmat yang dimiliki orang lain, dengan harapan nikmat itu hilang darinya. Hasad juga berarti kedengkian terhadap orang lain, dengan harapan orang itu terus-menerus berada dalam kekurangan dan kepedihan. Hasad juga berarti keinginan memperoleh nikmat serupa dengan yang dimiliki orang lain tanpa mengharap hilangnya nikmat yang diperoleh orang itu. Nabi SAW bersabda,
tidak dibenarkan hasud atau hasad, menginginkan perolehan apa yang diperoleh orang lain kecuali dalam dua hal: terhadap yang dianugerahi harta oleh Allah, kemudian ia menafkahkannya dengan hak atau dengan benar, dan terhadap orang yang dianugerahi ilmu, kemudian dia amalkan dan ajarkan. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim melalui Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ayat terakhir ini merupakan permohonan perlindungan kepada Allah dari kejahatan pengiri jika ia iri hati. Nabi SAW bersabda, 3 hal yang merupakan sumber segala dosa. Hindarilah dan berhati-hatilah terhadap ketiganya. Hati-hatilah terhadap keangkuhan, karena keangkuhan menjadi iblis enggan sujud kepada Adam. Hati-hatilah terhadap loba atau tamak, karena ketamakan mengantar Adam memakan buah pohon terlarang. Dan hati-hatilah terhadap iri hati, karena kedua anak Adam, Qabil dan Habil, salah satu di antaranya membunuh saudaranya akibat dorongan iri hati. Hadis riwayat Ibnu Asakir melalui Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Sekian pemaparan materi bab 1 yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan kalian semua memahaminya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.